Hello guys, welcome back to our channel Ella Angkasa tentang hukum. Di video kali ini kita akan membahas terkait subjek hukum. But before it, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke baik, kita akan bahas dulu nih terkait apa sih yang dinamakan dengan subjek itu sendiri. Jadi, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Sehingga subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud itu sendiri yaitu bertindak menurut hukum. Lalu, apa saja sih yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum? Yang pertama, ada manusia atau orang. Dan yang kedua, badan hukum. Kita bahas dulu nih terkait subjek hukum manusia atau orang. Merupakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Pengecualiannya ialah bahwa menurut pasal 2 KUH Perdata, bagi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir bila kepentingannya menghendaki. Tetapi apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan mati, dianggap tidak pernah ada, dan dia bukan termasuk ke dalam subjek hukum. Apa aja sih syarat cakap hukum? Yang pertama, seseorang yang sudah dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata. Yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tapi pernah menikah. Yang ketiga, seseorang yang sedang tidak menjalani hukum. Yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu yang pertama, anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, juga belum menikah. Kriteria dewasa seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Dalam KUH Perdata pasal 330, orang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Yang kedua, usia minimal pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam pasal 7 ayat 1 perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selanjutnya, pada pasal 897 KUH Perdata, seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat membuat wasiat. Next, Undang-Undang Peradilan Anak tahun 1997. Ukuran kedewasaan anak adalah usia 18 tahun. Lalu, pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, untuk dapat memilih di dalam pemilihan umum harus berusia 17 tahun. Kita akan bahas bagaimana ketentuan hukum tentang pengampuan yang terdapat dalam pasal 433 sampai dengan 462. Jadi, ada 3 alasan orang yang sudah berusia dewasa diposisikan di bawah pengampuan, yaitu keborosan, lemah pikiran, kekurangan daya berpikir, sakit ingatan, dungu, atau dungu yang disertai dengan mengamuk. Pengampuan terjadi karena adanya putusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan yang dapat diajukan oleh yang pertama, bagi keborosan hanya oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarganya sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keempat dan suami atau istri. Yang kedua, bagi yang lemah pikiran, orangnya sendiri yang merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri. Yang ketiga,
bagi yang kekurangan daya berpikir, maka dimohonkan oleh keluarga sedarah terhadap keluarga sedarah atau suami istri. Ini terdapat pada pasal 434 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya, bagi yang kekurangan daya pikir dan tidak mempunyai keluarga sedarah atau tidak memiliki suami istri yang berada di wilayah Indonesia, maka dalam hal ini kejaksaanlah yang memohonkan. Ini tertera pada pasal 435 KUH Perdata. Kita akan beranjak untuk menjelaskan apa sih yang namanya badan hukum itu sendiri. Jadi, badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, juga adanya hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan hukum itu sendiri merupakan badan-badan perkumpulan seperti orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum, seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Badan hukum terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama, badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut. Dengan demikian, badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya, PT, koperasi, dan yayasan. Yang kedua, badan hukum publik. Ini merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya, seperti negara atau instansi pemerintah contohnya. Nah, berkenaan dengan badan hukum, terdapat beberapa teori yang dikemukakan para ahli tentang badan hukum, seperti teori fiksi. Badan hukum dianggap buatan negara saja. Sebenarnya badan hukum itu tidak ada, hanya orang menghidupkan bayangannya sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini dikemukakan oleh F. Carl von Savigny. Next, ada teori harta kekayaan bertujuan. Jadi, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Adanya badan hukum diberi kedudukan sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Penganut teori ini adalah Prince dan van der Heyden dari Belanda. Selanjutnya ada teori organ. Badan hukum ialah sesuatu yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaran alat-alatnya atau disebut juga dengan organ yang ada padanya atau pengurusnya. Jadi, bukanlah sesuatu fiksi, tapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis. Teori ini dikemukakan oleh Otto von Guert dan Z.A. Polano. Yang selanjutnya ada teori milik bersama. Hak dan kewajiban pada badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota secara bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama para anggota. Pengikut teori ini adalah Starbussman dan Knarenburg. Yang terakhir ada teori kenyataan yuridis. Badan hukum merupakan suatu realitas konkret, real, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Dan teori ini dikemukakan oleh Majors.
Well guys, that's all about subjek hukum. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching.